Berdoa. Silakan berdoa. Semua kami mulai dari pagi hingga sampai pada siang hari ini. Ya Tuhan, semua itu bukan dari kekuatan kami, melainkan hanya belas kasihan kepada kami semua. Ya Tuhan, sementara yang kami akan memulaikan kegiatan kami itu proses belajar mengajarkan pada hari ini. Kami mohon kepadamu, Engkau berkatilah kami agar apa yang kami berbuat ke depan menjadi sesuai dengan kehendak di surga. Ya Tuhan, inilah doa kami ini yang jauh dari kata sempurna. Kiranya Tuhan Yesus yang menyempurnakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, langsung saja kita untuk yang membahas mengenai kembali ya desentralisasi. Nah ini coba Anda perhatikan dalam fokusnya di atas ada kemarin desentralisasi. Ini dia apa videonya, desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks penyelenggaraan kesatuan Republik Indonesia. Jadi masing-masing kelompok ini di apa nanti ya? Jadi presentasikan apa hasil, bagaimana hasil diskusinya selama beberapa hari ini. Coba Anda perhatikan di sini ada sekitar apa ini. Kita amati dulu videonya sekitar 5 menit saja. Nah, bagaimana dengan desentralisasi kemarin dan jika dibandingkan dengan hari ini apa? Otonomi daerah. Ini beda ya. Nah, ini dari otonomi daerah. Kemudian otonomi daerah ini harus diatur di dalam otonomi ini. Ada undang-undangnya di sini nomor 9 tahun 2005 bertentangan dengan perubahan bagaimana kedua undang-undang ini nomor 23. Coba lihat aja itu. Nanti saya jelaskan. Ini adalah tadi apa nanti kemarin itu ya, pengertian desentralisasi secara etimologis. Desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, ya kan? Itu ini dia. Nah, artinya desentralisasi itu soal apa kekuasaannya itu yang dia melepaskan diri dari pusat. Yaitu memberikan kekuasaan itu kepada daerah. Kemudian desentralisasi ini sebagai penyelenggaraan apa? Kewenangan dari pemerintah pusat. Sudah jelas di situ bahwa sudah jelas desentralisasi ini ya kekuasaannya itu. Nah dia melepaskan diri dari pusat, memberikan kekuasaan itu kepada daerah. Ini dia. Desentralisasi dalam politik, desentralisasi fungsional, dan terakhir adalah nah, masing-masing ini sudah punya pengertian. Artinya ini pemilihan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur daerah, mengurus kepentingan rumah tangga sendiri, mengurus kepentingan rumah tangga sendiri. Artinya itu ya
kekuasaannya itu yang dianggap aturannya rumah tangganya sendiri. Negara ini dianggapnya rumah tangganya sendiri. Pemegang kekuasaannya itu adalah ruang dari keluarga, anggota dari keluarganya. Makanya dia mengatakan di situ bahwa harus dari keluarga, dianggap dari rumah tangganya sendiri. Secara fungsional, memberikan hak kepada golongan tertentu untuk mengurus seluruh kepentingan tertentu dalam masyarakat. Dalam masyarakat. Nah inilah, yaitu masyarakat itu ya orang-orang yang biasa terdiri di dalamnya perkampungan, perkampungan masyarakat. Artinya di situ ya pada suatu daerah ini dia menentukan di situ mana yang diatur oleh undang-undang tadi, tentang kekuasaan. Dari dulu sudah kita mempelajari di kelas 10 ini, ya khususnya di kelas 10 B, ya, bahwa beberapa macam-macam kekuasaan. Ada beberapa macam kekuasaan. Coba kekuasaan Legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang kita bahas ini ya tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Ya, sudah jelas di situ tadi. Secara undang-undangnya ya sudah ditentukan. Bagian-bagian dari otonomi daerah itu sudah ada. Dan misalnya tadi ada ya, otonomi daerah secara politik, otonomi daerah secara fungsional, dan otonomi daerah itu secara kebudayaan. Ketiga itu tidak akan terlepas. Tidak akan terlepas. Otonomi daerah ini, otonomi daerah ini sudah menjadi hak kita sebagai warga daerah. Artinya tidak berkaitan dengan urusan pemerintah pusat. Ya, segala sesuatu yang diatur di dalam daerah itu disesuaikan dengan hak sebagai masyarakat. Apa tujuannya ini? Apa tujuannya? Agar ya misalnya pekerjaan pemerintah itu yang di dalam daerah diberikan kuasa penuh untuk mengolah. Jadi perkembangannya mengolah sendiri daerah. Karena pusat ini sudah terlepas kewajiban untuk diberikan kepada daerah ya otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri. Ya. Anggap saja tadi ini keluarga. Ya. Ini negara tadi dia menganggap itu ya negara itu sebagai ya keluarga sendiri. Nah, siapa yang mengaturnya di sini adalah ini. Ibarat itu dalam keluarga. Ketika kita itu sudah menjadi otonomi daerah, ini jadi atas bahwa ya segala sesuatu urusan pemerintah itu ya kepentingan masyarakat ya setempat menurut ya aspirasi masyarakat. Ya tujuan otonomi daerah adalah ini dia ada tujuan di sini. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dan menyelenggarakan pemerintah dalam rangka ya menyelenggarakan kedaulatan masyarakat. Landasan hukumnya tadi adalah pertama kali Undang-Undang Nomor 32 tahun berapa? 2004. Tentang apa? Bencana daerah. Otomatis itu sudah diatur di dalam undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 33 tahun 2000 tentang apa? Tentang keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sudah jelas. Jadi bukan hanya dibuat saja yang menjadi otonomi. Terakhir, ya, Undang-Undang Nomor 3 ya, tahun 2005 tentang apa dia? Diberikan ya, kekuasaan kepada daerah. Jelas sampai di sini ya? Jelas. Dari yang sudah Bapak jelaskan ini, ya, sekarang kita melaksanakan yang namanya diskusi kelompok. Ya. Yang menjadi tugas kelompok 1 adalah membahas kembali apa desentralisasi, dan yang kelompok 2 adalah otonomi daerah. Silakan lakukan untuk
Gimana? Aman? Aman. Aman kelompok 2? Aman. Gimana? Sudah siap? Sudah. Silakan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri. Kami sebagai kelompok 1 tersusun atas 5 orang. Saya sendiri bernama Julia Dilaya, yang kedua dari Tantiawa, yang ketiga dari Susalawa, yang keempat dari Sarilaya, yang kelima Juniama Arya. Baik, yang menjadi pembahasan kami dalam kelompok ini yaitu desentralisasi. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Yang artinya di sini segala kekuasaan dari pusat dapat diteruskan ke pemerintahan daerah sehingga pemerintahan daerah memiliki kekuasaan tersendiri di daerahnya dan mengatur segala wewenang-wewenang yang terdapat di daerahnya. Sekian saja presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan di kelompok yang lain untuk yang masuk disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Sebelumnya, perkenalkan diri kami, saya sendiri Rizka Talalia dan juga teman-teman kami ada 5 orang lainnya. Sebagai pertanyaan kami, apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Kalau saya tanggapi, otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Terima kasih. Apakah sudah bisa dimengerti? Sudah. Saya tambahkan sedikit. Apa tadi yang Anda tanya itu kelompok berapa tadi kelompok? 2 bawah apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat yang daerah. Ya. Artinya otonomi daerah ini hak masyarakat daerah, hak warga daerah. Itulah yang saya tambahkan. Kalau ada lagi ditanyakan. Kami kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan tujuan otonomi daerah? Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Bagaimana kalau berdua? Bisa diterima atau tidak? Bisa diterima? Bisa. Karena sudah ada dasar dalam di situ, ya, sesuai dengan ya, otonomi daerah. Dalam mengambil ya satu ya landasan hukumnya ini ya, kita harus memperhatikan apa tadi, bagaimana pelaksanaannya tadi. Pelaksanaan, lokasi pelaksanaan otonomi daerah tadi. Nah, apa yang harus dilakukan di sana? Ya, sebenarnya tidak ya ada urusan pemerintah pusat kepada daerah. Ada lagi? Tidak ada. Anis. Tidak, Pak. Jadi ada di sini apa ya? Tugasnya di sini silakan. Ada tugas yang sudah Bapak berikan di sini. Ada. Ada atau tidak? Ada. Nah, jadi dikerjakan itu nanti ya. Iya, Pak. Itu baru diserahkan nanti. Kalau sudah siap itu baru diserahkan. Bisa dipahami? Bisa.
Kenapa itu kalau berdua ada masalah? Tidak, Pak. Ya. Kelompok satu aman? Aman, Pak. Baik, bagaimana sudah siap? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah siap boleh diserahkan. Sudah diserahkan semua? Sudah, Pak. Baik. Kembali pada posisi semula. Kenapa? Ngantuk nggak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Namun sudah mulai sore ini makanya sudah mulai ngantuk. Wajar saja. Baik. Untuk materi ini dulu ya, Mas Bapak sudah periksa dan hasilnya lumayan baik ya, lumayan baik. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Habis ini nanti selesai materi ini dan dari tempat ini nanti jangan kemana-mana, langsung pulang ke rumah dan jangan lupa titip salam sama orang tua dan salam buat ya orang tua di rumah, khususnya ya dari saya. Dan sampai di sini pertemuan kita. Selamat sore dahulu.